Baik, perkenalkan nama saya Eka D. Agus Pramudia Ananta dengan NIM 2200502007. Saya akan mempresentasikan mengenai rancangan dari bisnis saya dengan judul Food Tech Supply. Di sini hal pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang bisnis model kanvas. Di dalam bisnis model kanvas, yang pertama itu adalah key partner. Key partner ini di mana yang pertama itu ada pemasok bahan makanan. Yang kedua ada logistik dan pengiriman. Yang ketiga ada platform pembayaran. Dan yang keempat ada pengembang teknologi. Di sini rencana saya, yaitu rencana bisnis saya itu adalah bekerja sama dengan pemasok bahan makanan untuk menunjang suatu bisnis saya agar berjalan lebih baik. Jadi, saya melakukan kerjasama dengan pemasok bahan makanan ini agar produk-produk yang saya jual itu tercukupi. Yang kedua ada logistik dan pengiriman. Saya bekerja sama dengan pihak logistik dan pengiriman itu agar pengiriman produk-produk saya kepada pelanggan atau konsumen itu berjalan dengan baik. Yang ketiga ada platform pembayaran. Jadi saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak platform pembayaran agar sistem pembayaran pada bisnis saya ini itu berjalan dengan baik. Yang keempat ada pengembang teknologi. Mengingat bisnis yang saya akan jalani ini adalah mengenai teknologi yang dimana saya membutuhkan kerjasama dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memang berkecimpung di dunia teknologi atau sebagai pengembang teknologi. Poin kedua di sini ada key activities. Jadi kunci aktivitas pada bisnis saya ini yang pertama ada pengadaan bahan makanan. Jadi aktivitas pada bisnis saya ini adalah sebagai pengadaan bahan makanan yang dimana target-target yang akan dicapai oleh bisnis saya ini itu adalah seperti restoran, hotel, dan sampai dengan rumah tangga. Yang kedua ada manajemen persediaan. Jadi dalam aktivitas bisnis saya ini di sana juga akan ada manajemen dari persediaan yang dimana ada manajemen pengadaan barang agar persediaan bahan baku atau pengadaan bahan baku itu selalu mencukupi setiap harinya. Yang ketiga ada mempersiapkan pesanan pelanggan. Jadi pada aktivitas bisnis saya ini mempersiapkan pesanan pelanggan itu sampai dengan diterima oleh pelanggan dan seterusnya. Jadi proses-proses dalam mempersiapkan pesanan pelanggan itu sampai dengan produk yang dipesan oleh pelanggan itu sampai di tangan pelanggan. Poin ketiga ada value proposition. Yang pertama ada kemudahan dalam memesan. Jadi nilai-nilai yang mungkin saya lebih tekankan di sini yaitu kemudahan dalam memesan. Jadi dalam sistem bisnis atau sistem teknologi bisnis saya ini agar pelanggan itu mudah dalam memesan produk-produk yang diinginkan. Yang kedua ada pilihan produk yang luas. Jadi di sini saya akan menggunakan berbagai macam jenis-jenis bahan baku, jenis-jenis pangan, jenis-jenis minuman, jenis-jenis makanan agar produk-produk yang ingin dicari oleh pelanggan itu lebih luas ada dalam bisnis saya. Yang ketiga ada harga yang terjangkau. Dan yang terakhir ada kualitas dan pelayanan yang terjamin. Poin selanjutnya yaitu ada customer relationship. Jadi hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang pertama, layanan pelanggan yang responsif dan tersedia sepanjang waktu. Jadi mengingat karena ini adalah model bisnis yang berkecimpung di teknologi, jadi saya menekankan bahwa layanan pelanggan itu lebih ke arah yang responsif dan
eh, penanganan atau layanan itu tersedia sepanjang waktu. Yang kedua ada mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya ada customer segment. Jadi customer segment pada food tech supply ini yang pertama itu ada individu atau perorangan. Itu mengarah kepada orang-orang sekitar atau individu sekitar. Yang kedua ada rumah tangga. Jadi mengarah ke rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan bahan baku setiap harinya. Yang ketiga ada restoran, kafe, dan hotel. Jadi segmen pelanggan yang terakhir ini ada di bisnis-bisnis yang mungkin agak besar seperti hotel, restoran, dan kafe-kafe. Selanjutnya ada poin key research. Di sini yang pertama ada sumber daya manusia. Pada bisnis food supply ini kunci dari bisnis ini yang pertama itu adalah sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia yang saya harapkan yaitu sumber daya manusia yang baik, berkompeten, dan bertanggung jawab pada bidangnya. Yang kedua ada platform digital, yang dimana karena berbasis online atau berbasis teknologi, jadi suatu platform digital yang dibutuhkan pada bisnis saya ini yaitu platform digital yang memang terupdate dan sesuai dengan segmen bisnis saya. Yang ketiga ada barang baku. Jadi key result pada bisnis saya ini yang ketiga adalah barang baku, di mana barang baku ini meliputi ketersediaan setiap harinya barang baku dan mungkin jenis-jenis dari bahan baku tersebut yang selalu mencukupi dari permintaan pelanggan. Selanjutnya ada channel. Channel di sini ada aplikasi mobile, situs web, dan media sosial. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya pemasok, biaya logistik, biaya operasional, biaya pengembangan teknologi. Dan poin terakhir ada revenue stream. Jadi penjualan bahan makanan, biaya pengiriman oleh pelanggan, dan terakhir langganan premium. Baik, di sini selanjutnya ada executive summary dari bisnis food tech supply. Jadi bisnis food tech supply ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang inovatif dalam rantai pasok makanan dengan fokus pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam pengiriman dan penyediaan bahan makanan. Jadi di sini saya berkomitmen untuk menyediakan platform yang menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Dengan dukungan teknologi canggih, saya menawarkan layanan yang memudahkan pelanggan dalam mencari dan memesan bahan makanan secara online, dengan jaminan kualitas dan keamanan yang tinggi. Saya juga menyediakan fitur manajemen inventaris dan analitik yang membantu pelanggan dalam mengelola persediaan dan memperkirakan permintaan dengan lebih akurat. Selain itu, rancangan bisnis saya dengan judul Food Tech Supply ini berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri makanan dengan mengurangi pemborosan dan meminimalkan dampak lingkungan. Saya bekerja sama dengan produsen dan distributor untuk mengoptimalkan proses pengemasan dan pengiriman guna mengurangi limbah dan emisi karbon. Dengan visi untuk menjadi pemimpin dalam transformasi digital industri makanan, Food Tech Supply siap menjadi mitra strategis bagi bisnis dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Selanjutnya ada vision statement dari Food Tech Supply. Jadi di sini ada visi dan misi. Visi dari rancangan bisnis saya ini adalah menjadi perusahaan yang global atau mendunia yang menyediakan solusi teknologi terdepan dalam rantai pasokan makanan, serta mendorong inovasi keberlanjutan dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya ada misi. Jadi misi dari rancangan bisnis saya ini yaitu menghadirkan teknologi terdepan dalam rantai pasok makanan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, menyediakan solusi yang terjangkau dan mudah diakses bagi para pelaku usaha makanan, dari petani hingga produsen makanan, jadi dan membangun kemitraan strategis yang berkelanjutan dengan pemasok, produsen, dan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Selanjutnya di sini ada company background. Jadi yang pertama ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada CEO. Jadi yang menjadi CEO ini adalah saya sendiri, yang dimana di sini saya akan mengawasi operasi keseluruhan perusahaan dan bertanggung jawab atas strategi umum perusahaan dan mengambil keputusan tingkat tinggi mengenai keberlanjutan dan perkembangan dari perusahaan saya. Selanjutnya ada Departemen Pengembangan Produk. Di sini, Departemen Pengembangan Produk ini mengelola pengembangan dan bertanggung jawab untuk merancang, menguji, dan memperbaiki suatu produk atau produk yang saya jual. Yang ketiga ada Departemen Penjualan dan Pemasaran, yang dimana Departemen Penjualan Pemasaran ini bertanggung jawab atas strategi dari penjualan dan pencapaian target penjualan dan membuat materi promosi, mengelola media sosial, dan melakukan kampanye pemasaran. Yang keempat ada Departemen Operasional. Departemen operasional ini mengawasi proses produksi, logistik, rantai pasok, hingga menangani distribusi produk agar sampai dengan aman kepada pelanggan, serta mengawasi serta menangani manajemen stok. Yang kelima ada Departemen Teknologi Informasi atau TI. Jadi departemen ini bertanggung jawab atas infrastruktur TI, keamanan data, pengembangan sistem, dan mengembangkan aplikasi perusahaan agar lebih terbaru, serta situs web dan sistem basis data. Yang keenam ada Departemen Keuangan dan Administrasi. Jadi Departemen Keuangan dan Administrasi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk anggaran, laporan keuangan, dan perencanaan keuangan. Yang ketujuh ada Departemen Kualitas dan Kepatuhan, yang dimana departemen ini bertanggung jawab atas kualitas produk yang dijual dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan agar tidak berbahaya bagi konsumen atau produsen, serta menangani regulasi pemerintah dan memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang sedang berlaku. Yang terakhir ada Departemen Layanan Pelanggan, yang dimana tanggung jawab departemen ini yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan, menangani keluhan, dan memberikan layanan pelanggan yang memuaskan, serta menanggapi pertanyaan, saran, dan keluhan pelanggan. Selanjutnya dari company background yaitu latar belakang perusahaan. Jadi nama perusahaan dari rancangan bisnis saya ini adalah Food Tech Supply, yang dimana tanggal berdirinya itu adalah 20 Maret 2024 dengan nama pendiri saya sendiri yaitu Kadek Agus Pramudiananta yang berlokasi di Ubung Kajo, Kecamatan Denpasar Utara. Jadi bentuk usaha dari Food Tech Supply ini adalah e-commerce. Selanjutnya, sini ada latar belakang dari Food Tech Supply. Jadi, Food Tech Supply ini adalah sebuah bisnis yang berfokus pada penyediaan teknologi dan solusi untuk industri makanan dan minuman. Karena dalam era di mana teknologi semakin berkembang pesat atau berkembang sangat cepat, Food Tech Supply ini hadir untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di sektor dengan menyediakan perangkat keras, perangkat lunak yang inovatif dalam pengembangan teknologi untuk menunjang dari kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari mesin pengolah makanan hingga perangkat lunak manajemen inventaris, Food Tech Supply menyediakan berbagai solusi yang membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka.
Jadi bisnis yang saya buat ini juga memahami pentingnya keamanan pangan dan kualitas produk, sehingga menyediakan teknologi yang memungkinkan memantau dan mengendalikan yang lebih baik terhadap proses produksi dan distribusi makanan. Jadi di era food supply menjadi semakin penting karena berbagai alasan. Yang pertama ada eh, permintaan konsumen yang berubah, ada efisiensi produksi, ada distribusi yang lebih efisien, dan inovasi dalam pengalaman konsumen. Selanjutnya ada product description. Jadi, di sini bisnis food supply ini adalah suatu usaha yang berfokus pada penyediaan teknologi dan solusi untuk industri makanan dan minuman agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman ini eh, bisa melakukan kegiatan atau operasionalnya itu lebih efektif dan efisien. Jadi produk-produk dalam bisnis ini mencakup berbagai macam perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas dalam rantai pasok makanan. Dalam menjual produk, food supply ini biasanya menawarkan layanan konsultasi dan dukungan teknis guna untuk membantu pelanggan dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Jadi ini akan membantu pelanggan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan akan tetap kompetitif di pasar makanan dan minuman yang akan terus berkembang. Jadi di sini ada produk-produk dalam food supply ini. Yang pertama itu ada pemantauan rantai pasokan atau supply chain monitoring. Yang kedua ada manajemen inventaris otomatis. Yang ketiga ada demand prediction. Yang keempat itu ada layanan pelanggan berbasis teknologi. Yang kelima itu ada pengembangan produk berbasis teknologi. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf sebelumnya, dan jika ada masukan, saya harap ada masukan yang membangun dalam presentasi saya. Saya akhiri, terima kasih.